Oh, ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu Wabarakatuh. wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali untuk mengadakan kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Kafah Waris Center, yaitu konsultasi waris ya untuk umum dan gratis. Pada malam hari ini Alhamdulillah sudah berhadir bersama kita Ustadz Yusron Ramli, di mana nanti kita akan berikan kepada semua peserta yang hadir kesempatan untuk bertanya dan insya Allah Ustadz akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita di sini alhamdulillah sudah hadir ya. Selamat datang ya, ada Kak Ayu, Kak Naila, Rifai dan Bang Zafran ya. Di sini kita mengundang memang ke semua grup yang ada, terutama khususnya ada grup konsultasi waris, di mana grup konsultasi waris itu bisa melalui WAG juga. Kemudian ada juga grup info belajar waris juga kita coba sampaikan, dan juga grup-grup yang lainnya. Nah, ini kesempatan kita berbagi. Silakan Bapak Ibu, Abang Kakak yang mungkin ada keluarga, saudara, temannya yang juga mungkin pernah bertanya konsultasi tentang waris. Nah, silahkan dibagikan link Zoom-nya. Ya, kita di sini bisa diskusi, bisa bertanya, dan juga info-info lainnya seperti bagaimana kalau saya ingin belajar waris, nanti akan kami sampaikan di sini. Jadi silahkan diundang. Ya, kita masih pembukaan ini ya, selamat datang. Nah, silahkan diundang untuk join bersama kita di sini. Ya, baik. Untuk berikutnya, mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan untuk mendapatkan keberkahan lebih banyak. Kita bacakan bersama Ummul Quran Al-Fatihah. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ya saya Rahmat Junaidi bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli, Alhamdulillah kembali hadir untuk memberikan tentang waris di mana kami dari Kafah Waris Center ya insya Allah bisa Bapak Ibu ikuti nanti ada pembelajaran yang diikuti baik itu secara mentoring maupun training. Nah, nanti informasinya akan kami bagikan setelah ada tanya jawab dari Bapak Ibu semuanya. Nah, perkenalkan saya Rahmat Junaidi, saya founder dari Kafawari Center bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Nah, saya seorang trainer yang bisa membuat kegiatan ini. Kenapa penting? Karena saya merasakan pada diri saya sendiri ketika orang tua ya, terkhusus Ibunda rahimahullah ketika wafat dan saya merasakan wah ini bagaimana ya pembagian waris. Nah, ketika saya bertemu dengan Ustaz Muhammad Yusron Ramli ini ternyata apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang sering juga saya bawakan ketika training yaitu menggunakan teknik kekuatan pikir atau mind mapping ya. Menggunakan mind pemikiran. Jadi kita bagaimana menghafal bukan menghafal ya, bagaimana kita memetakan. Jadi kalau orang menghafal, kita tidak menghafal di sini sebenarnya, tapi bagaimana bisa ingat ya dengan cara mind mapping yaitu dipetakan di pikiran. Nah, ini yang membuat saya akhirnya tertarik untuk kenapa ini tidak dicoba diberikan ke banyak orang. Nah, selain itu, saya langsung ya mengajak Ustadz untuk membuat lembaga Kafawari Center ini. Alhamdulillah inilah kita terbentuk dan kami langsung membuat ada program mentoring dan juga training. Nah, ini kami berlakukan ada online dan offline. Nah, selain itu juga kita ingin membantu masyarakat pada umumnya, yaitu dengan adanya konsultasi kepada mereka yang membutuhkan. Di mana kasus-kasus waris yang masih umum tentunya bisa kita langsung bantu selesaikan di sini. Tapi kalau khusus, ya nanti itu tentu ada perhitungan-perhitungan yang memang harus dibuat khusus. Nah, itu nanti kami juga ada programnya.
Nah, mungkin itu sekilas yang informasi yang saya sampaikan. Nah, sedikit saya akan sampaikan tentang Ustadz kita yang akan membantu kita dalam penyelesaian kasus waris ini, yaitu Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Ustadz Yusron ini sudah banyak membantu berbagai kalangan, ya, baik itu karyawan, pengusaha, dan sudah juga memberikan training, ya, pelatihan di banyak tempat. Dan kasus-kasus waris juga banyak beragam yang diberikan. Jadi kami ada juga memberikan kasus waris khusus, di mana kasus waris khusus ini yang tidak lazimnya, ya, tidak biasanya. Contoh, anak masih dalam kandungan, terus meninggal bapak. Nah, itu bagaimana? Apakah sang anak sudah bisa mendapatkan langsung warisan dari bapaknya tersebut? Nah, itu atau anak hasil perzinahan. Nah, itu ada semua perhitungannya. Atau bagaimana ketika ada orang hilang, itu ada lanjutan khusus. Nah, alhamdulillah Ustadz sudah membantu banyak kasus-kasus waris. Bahkan ada yang menyelesaikan kasus waris itu, ya, satu kasus waris di mana ahli warisnya sampai 300 orang. Kebayang ya, 300 orang itu turunan ke bawahnya berapa banyak itu ya. Terus hartanya seberapa banyak yang mau dibagikan, rupanya kok bisa sampai 300 orang. Ya, ternyata yang mau dibagi ini adalah salah satu sultan, ya, kesultanan yang ada di Nusantara ini. Jadi ketika kita mencoba membantu, alhamdulillah itu bisa diselesaikan dengan teknik yang mudah, yaitu mind mapping, dan alhamdulillah sudah berhasil diselesaikan dan bahkan sudah diakui oleh MUI. Nah, ini luar biasa. Nah, sekarang kami mencoba membantu Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada kasus warisnya, silakan sampaikan di sini. Nah, bagaimana cara kita di sini menyampaikan kasus warisnya? Bapak Ibu nanti boleh resen atau open mic, kemudian sampaikan nama, kemudian dari mana berasal, dari kota mana. Nah, baru berikutnya silakan sampaikan apa pertanyaan yang mau diajukan kepada kami di sini. Nanti insya Allah Ustaz akan bantu jawab. Baik, itu saja mungkin sekilas informasi dan bukanya. Untuk itu langsung saja kami buka kesempatan. Ini yang hadir beruntung ya. Kenapa? Karena kesempatan untuk langsung bertanya ya. Kalau nggak biasanya kan banyak yang nanya, kita nggak dapat kebagian ya. Ini boleh dapat semua nih. Semoga. Oke, silakan. Untuk ini kita langsung, sebelumnya kita buka sapa dulu Ustaz ya. Belum kita sapa soal ini. Nanti kasih gimana, standby nggak gitu ya. Oke, kita sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Ustaz terdengar dengan jelas Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya Tas mendengar ya. jelas. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Ustaz sudah hadir bersama kita. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua yang ada pertanyaan langsung raise hand atau open mic. Karena saya masih bisa lihat, jadi nanti saya sebutkan namanya. Oke, silakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Langsung open mic boleh, sebutkan nama dan dari mana domisilinya. Dan lanjut dengan pertanyaannya. Oke, silakan. Kalau dilihat belum ada ini ya. Ayo, gimana? Ya, kita di sini, Bapak Ibu, khusus ya untuk konsultasi waris. Kalau untuk pembelajaran nanti ada lagi sesi khususnya. Tapi informasi nanti setelah inilah, insya Allah akan kami sampaikan. Tapi kita buka tanya jawab dulu ya kalau di awal. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Open mic aja nggak apa-apa. Kalau seandainya tidak bisa, boleh diketik, di chat. Open mic saja nggak apa-apa ya, nggak harus open cam juga nggak apa-apa. Yang penting suaranya kita bisa dengar dengan jelas. Silakan dimulai dari siapa ini? Ada Kak Ayu, Nela, Bu Ayu, Bu Nur Hayati, Pak Rifai, Bumi Sopandi, Pak Yosep. Oke, silakan. Saya mulai ya Ustadz. Oke, Bu Hayati, silakan. Tafadhol, Bu. Ya, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustadz, kalau apa itu namanya, wasiat itu tidak boleh pada ahli waris ya. Itu ahli Iya, waris yang nggak boleh. Gini ya, apa ke 35 berapa itu? Semua tidak boleh. 25. 25. Gini Ustadz, umpama ya, katakanlah saya punya harta gitu. Tapi Iya, selagi saya hidup, saya memang umpamanya rumah,
perusahaan gitu ya. Selagi saya Iya, hidup saya menggunakannya. Kalau saya meninggal itu ahli warisnya adik, adik satu ayah itu iya, laki-laki perempuan. Kemudian adik satu ibu cuma satu orang perempuan. Nah, kalau saya meninggal kan adik yang satu ibu ini kan nggak dapat warisan ya Kak Ustadz, karena terhalang, terhijab oleh adik satu ayah. Nah, bolehkah kita mewasiatkan harta kita itu untuk adik seibu tadi? iya, Yang dekat dengan kita adik seibu. Kok meninggal iya, adik itu ayah yang dapat. Adik seibu. iya, iya. Kita Ada anak berarti Bu ya? ini katakanlah nggak ada anaknya gitu. Nah, Kalau tidak ada anak, sesama saudara, saudara seibu dengan saya tidak saling menghalangi Bu. oh, tapi Iya, sebelah kiri. Se, seayah, seibu. Oh, itu bukan kandung dengan seayah itu kan apanya tuh mapnya tuh sebelah kanan, ya, seibu ya kiri. kecuali kandung, kandung dengan sebapa itu kandung bisa menghalangi sebapa. Tapi kalau kandung dengan seibu tidak saling menghalangi Bu. Ya, jadi contohnya begini ya. Jadi misalnya mayit, ya contohnya mayit, udah pada habis ya. Jadi mayit, ini ada saudara kandung ya. Satu ayah. Satu ayah, Ya, saudara iya, sebapa gitu ya. iya maksudnya ya sebapak. Kemudian Saudara sebapa ya. saya saudara sebapak itu laki-laki perempuan. Saudara seibu Ini cuma laki-laki perempuan. perempuan. Ya, Baru di sini ada saudara seibu ya. iya, Saudara seibu hanya perempuan. iya satu orang. Gitu. Satu orang ya. Nah, kalau Ya, posisinya seperti ini, saudara seibu yang satu orang perempuan, ini dapat seperenam ya. iya. Nah, kalau ini dapat asoba bil goiri. Oh, Laki-laki banding perempuan 2 banding 1. Nah, kalau posisinya seperti ini, semuanya ahli waris, Bu. Nah, gitu ya. Nah, anggap aja di sini nanti ada sepupu ya. Di sini ayah sudah meninggal, lalu di sini ada sepupu. Nah, sepupu ini kan nanti terhalang ya. iya. Nah, kalau mau berwasiat, sepupu ini bisa dapat wasiat karena dia termasuk ahli waris yang tidak dapat. Kalau Ya. paman apa itu namanya? Paman juga terhalang, betul. Jadi kalau ada paman di sini, paman juga terhalang nih. Jadi kalau ada paman, paman juga terhalang karena di sini sudah ada asobahnya, asobah Oh, saudara. Iya, kedua. iya. Maka kalau dia berwasiat untuk paman atau sepupu ini boleh karena dia tidak termasuk ahli waris yang mendapatkan warisan. Jadi la wasiat tali warisin itu adalah yang mendapatkan waris. Oh, kalau yang terhijab dia masih bisa Masih bisa, masih bisa dilakukan. ya, masih bisa. Dengan syarat tidak lebih dari sepertiga. Gitu. Kasih Ustaz. Oke, gimana Bu? Lanjut. Iya, sudah jelas. Udah jelas Bu Mendapat. ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu ya ini juga perlu nih untuk perjelas. Mungkin masih kemarin sudah pernah belajar, terus masih bingung ragu. Boleh, boleh kita open. Siapa saja boleh bertanya. Oke, Oke, baik. Bu. Ya, silahkan Alhamdulillah, mungkin yang lain alhamdulillah. boleh. Oke, berikutnya ada dari Pak Yosef Fakhrudin. Ini langsung di chat, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz ya. Anda bacakan. Ya, boleh silakan. Oke. Jadi ceritanya di sini informasi Bapak meninggal, tapi Ya. warisan belum dibagikan. Mm-mm. Bingung juga mana harta waris Bapak karena Ibu juga merasa harta yang ada hasil jerih payahnya. Misal, Iya, mah, toko, dan tanah dalam kurung kebun dan sawah. Itu, Ustaz. iya, iya. Eh, iya, jadi memang sebelum bagi waris itu dilakukan pemisahan harta dulu ya. Jadi antara eh,
suami istri itu dipisahkan dulu mana harta suami, mana harta istri. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Yang pertama, kalau ada harta yang dibawa sebelum pernikahan, maka itu jelas milik masing-masing ya suami istri. Kemudian setelah menikah, harta apa yang diperoleh? Kalau dia berasal dari waris, itu jelas ya. Jadi kalau waris dari suami, dari orang tuanya suami, maka itu milik suami. Kalau dari orang tuanya istri, maka jelas miliknya istri. Nah, kemudian eh, berikutnya adalah usaha ya. Jadi kalau dalam fikih ya, dalam fikih itu ada namanya asbabut tamalluk ya. Jadi sebab seseorang bisa mendapatkan harta. Nah, asbabut tamalluk itu yang pertama melalui jalan bekerja. Jalan bekerja ini bisa dengan cara bekerja sebagai karyawan ataupun pegawai di suatu instansi, misalnya jadi PNS atau mungkin pegawai swasta, atau bekerja secara mandiri, wirausaha atau wira swasta, atau menjadi katakanlah agen atau maklar. Kalau sekarang affiliate ya, itu bekerja juga secara mandiri. Yang kedua, sumber harta itu asbabut tamaluk bisa karena mendapatkan waris ya, seperti itu. Baru kemudian yang ketiga, asbabut tamaluk itu adalah sebab karena tanpa bekerja atau tanpa usaha. Contoh mendapatkan hadiah atau hibah atau mungkin wasiat dari orang lain ya. Nah, itu mendapatkan harta tanpa ada usaha. Yang keempat itu kalau dalam kitab Nizamul Iqtisadi itu adalah mendapatkan harta karena pemberian negara. Itu daulah ya. Itu di dalam Islam ada seperti itu. Nah, ini yang kita lihat dari sumber-sumber ini. Nah, nanti mungkin ada harta yang diperoleh secara bersama, misalnya dengan bekerja secara bersama. Di masa Umar, ya, di masa Umar itu ada seorang pedagang kain, ya. Pedagang kain yang menjual kain, ya, dia keliling jual kain. Nah, ternyata kain itu dibuat oleh istrinya. Jadi kalau kita sekarang umpamakan istri bagian produksi, suami bagian marketing. Nah, oleh Umar ini kemudian dibagi dua hartanya. Kenapa? Karena diperoleh dari kerja secara bersama. Nah, jadi kalau misalnya tadi disebutkan ada kebun, ada apa, kalau memang diperoleh dari kerja secara bersama, maka itu dibagi dua. Kalau tidak diketahui lagi percampurannya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu diketahui riwayatnya, contoh beli mobil, mobilnya harga 500 juta. Ketahuan tuh waktu beli, suami uangnya 300 juta, istri harganya kontribusinya 200 juta. Berarti kan 3 banding 2. Eh, bukan 3 banding 2 ya. 3/5, kemudian yang satu lagi 2/5. Maaf ya. Sehingga ketika mobil ini dijual ulang lagi, karena kan kalau sudah second harganya pasti turun. Maka 3/5 bagian itu adalah miliknya suami, 2/5 bagian adalah miliknya istri. Nah, nanti tinggal dipisahkan mana nih milik suami, mana milik istri. Yang milik suami dikembalikan ke suami, milik istri dikembalikan ke istri. Nah, yang dibagi sebagai waris itu adalah siapa yang meninggal. Ya, jadi kalau yang meninggal istri, harta suami dikembalikan dulu. Maka yang dibagi hanyalah milik istri. Nah, nanti milik istri ini kita tunaikan kewajiban-kewajibannya. Misalnya biaya pengurusan jenazahnya, ada hutangnya, ada wasiatnya, dan seterusnya. Baru kemudian sisanya dibagi sebagai waris. Nah, gitu, Pak. Gambaran globalnya seperti itu, Pak. Insya Allah. Oke, bagaimana Pak Yosep? Sudah Boleh sudah ditangkapi ini. mungkin. Silahkan. Semoga sudah jelas Pak Yosep ya. Atau boleh kalau Iya. Bapak buka mic-nya atau di chat lagi. Apalagi kalau suami yang meninggal, istri masih hidup, ya istri pasti bisa bisa tahu kan riwayatnya gimana. Kan sama-sama melihat ya harta itu gimana asal muasalnya gitu. Ya, semoga sudah jelas ya. Jadi memang Ya. buku kita ini banyak memang terkadang kurang dicatat Ustaz ya. Inilah pelajarannya. Ya. Ini kita harus mencatat ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika pembeli membeli sesuatu jelas nih uang siapa ini.
Oke, ada pertanyaan tambahan Ustaz. Bila tidak ditunaikan warisnya, apa Bapak menjadi berdosa? Nah, itu Ustaz. Maksudnya tidak ditunaikan waris ini maksudnya hartanya tidak dibagikan gitu, hanya Nah, dikuasai oleh sepertinya satu orang atau demikian Ustaz. gimana? Kalau diterjemahkan tidak ditunaikan warisnya, artinya kan tadi sudah dibagi nih berapa bagiannya, tapi Iya. ternyata tidak dilakukan, tidak ditunaikan. Seperti itu ya. Betul ya Ustaz? Ya, kalau dikatakan Bapak berdosa, yang berdosa itu adalah, jadi gini, filosofinya ketika seorang itu meninggal, ya, ketika seseorang itu meninggal, maka kepemilikan hartanya itu otomatis pindah kepada ahli waris. Sifatnya itu otomatis tanpa persetujuan siapapun. Karena yang memindahkannya itu adalah Allah, ya, pemilik harta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Sehingga ketika misalnya suami meninggal, kepemilikannya otomatis pindah kepada siapa? Kepada istri, anak, dan kedua orang tua dari bapak. Nah, itu otomatis pindah. Dengan sifat, ya, sifat kepemilikan kalau dalam fikih itu disebut dengan syirkatul amlak. Jadi mereka berserikat dalam memilikinya. Istri misalnya ada anak, haknya seperdelapan. Bapak ibu haknya masing-masing seperenam. Baru nanti sisanya anak-anak sisanya ya. Jadi mereka 2 banding 1. Jadi mereka berserikat di situ memilikinya. Eh, Sampai kemudian nanti dibagikan ya. Nah, kalau belum dibagi masih sifatnya adalah kepemilikan bersama. Sehingga kalau misalnya ingin dimanfaatkan, ya, misalnya harta itu anggap aja rumah, lalu kemudian disewakan. Maka hasil sewanya itu jadi kepemilikan bersama. Sehingga harus dibagi kepada semua yang lain. Dengan porsi sesuai dengan porsi warisnya. Nah gitu Pak ya. Nah kalau ditanya, lalu bagaimana kalau misalnya hasil sewa ternyata hanya dimanfaatkan oleh salah satu ahli waris? Jawabnya hukumnya berarti dia menggunakan harta yang bukan haknya. Dia menggunakan hak hak yang lain. Jadi dia punya hak, tetapi batasannya hanya sesuai dengan porsi warisnya. Sisanya hak ahli waris yang lain. Nah, seperti itu. Nah, gitu Pak ya. Gitu. Jadi yang berdosa itu adalah ahli waris yang menggunakan melebihi daripada porsinya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 13 Allah sebutkan tilka hududullah. Jadi ini tuh adalah hududullah, batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Jadi istri batasnya berapa? Seperlapan, ya kan? Kalau ada anak. Bapak ibu batasnya berapa? Seperenam. Itulah hududullah, batas yang Allah sudah tetapkan. Sehingga kalau dia melewati batas itu, berarti kan mengambil tuh jatah yang lain. Jadi gimana supaya halal? Minta ridho daripada ahli waris lain yang diambil jatahnya. Maka supaya untuk menghindari istilahnya saling cross mengambil jatah yang lain, maka segera dibagikan, disampaikan haknya masing-masing. Disitulah gunanya ilmu faraid ya, supaya bisa menyampaikan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, gitu Pak filosofinya ya, seperti itu. Wallahu alam. Oke, semoga jelas ya. Jadi memang kalau Bapak tadi udah meninggal Pak Ustadz ya, nggak berdosa lagi. Iya. Iya. Jadi yang yang masih hidup yang itu yang tahu, makanya Masya Allah. Oke, memang harus belajar ya Pak ya. Jadi kalau kita nggak Iya. tahu, ya itu yang masih hidup ini kita kita ini belajar mencari tahu ilmunya agar nanti ketika penyelesaian warisnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Nah, Iya. Masya Allah jazakallah khair. Oke, Afwan. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang berdosa, jelas yang berdosa yang hidup. Nah, tetapi bagaimana dengan almarhum? Nah, almarhum ini kan sesuatu yang sifatnya goib ya Pak ya. Karena kita tidak tahu ya. Tapi kita bisa merujuk kepada kitabnya para ulama. Nah, salah satu kitab yang menjelaskan itu adalah kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada menulis salah satu kitab namanya judulnya Ar-Ruh ya, kitab Ar-Ruh yang menjelaskan tentang ruh manusia. Nah, di kitab itu dijelaskan bahwa apabila ada seseorang yang sudah wafat, maka dia masih tetap akan berkunjung ya kepada
istrinya, kepada anaknya, melihat bagaimana kondisinya. Tetapi sudah dimensi yang lain. Nah, oleh karena itulah maka kalau kondisinya baik-baik saja menjalankan syariat maka dia akan senang ya. Tentu saja sebaliknya. Nah, gitu ya. Nah, begitu kondisi orang yang sudah wafat. Ya. Dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, gitu. Insya Allah gitu ya, segitunya subhanallah. Nih kita Ya, harus betul-betul mengamalkan, dan kalau kita pun tidak bisa mengamalkan langsung, maka ya solusinya kita harus belajar gitu Ustaz ya. Cari ya gitu ilmunya ya nih. belajar. Kalau enggak Iya, juga ya pastikan ada yang memang yang paham ilmunya untuk bisa membantu menyelesaikannya. Nah, kita-kita ini ya alhamdulillah di sini kami bersama Kafawari Center bersama Ustadz Yusron, kita sudah membuat itu bagaimana agar siapa yang mau belajar itu nggak lagi mikir bakal susah belajarnya, karena kami membuat dengan teknik mind mapping tadi. Jadi khusus. Oke, ini ada WA dari chat dari Pak Eko kali ya. Eko, oke, alhamdulillah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir. Mungkin tidak semua yang ingin bertanya nih, tapi dengan adanya pertanyaan ya, teman-teman jadi nambah wawasan ilmunya ya. Jadi silakan. Ini Ustadz, ini ada Pak Eko lanjut lagi nih. Ustadz, bagaimana kedudukan wasiat dalam kaitan dengan waris? Oke, silakan. Tafadhol, Ustadz. ya. Jadi wasiat itu pertama kita pahami dulu apa itu wasiat. Jadi wasiat itu sebenarnya termasuk bagian daripada pemberian atau hibah. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau hibah, eh, begitu suatu barang atau benda kita hibahkan dan orang yang menerima itu sudah mendapatkan apa yang kita hadiahkan atau hibahkan, maka pada saat itu pindah ke pemilikannya. Ya. Jadi kita punya mobil, kita hadiahkan kepada teman atau kita hibahkan kepada teman. Pada saat itu juga pindah ke pemilikannya ketika teman itu menerima. Ya udah saya terima mobilnya gitu ya. Nah, itu namanya hadiah atau hibah. Nah, tapi kalau misalnya wasiat, wasiat itu adalah pemberian dari seseorang yang dikaitkan dengan kematian. Maksudnya gimana? Dia akan mengatakan sesuatu yang dikaitkan dengan kematian. Jadi, saya berikan mobil ini kepada Anda, itu pasti dikaitkan dengan kematian. Maksudnya gimana? Kalau saya meninggal nanti, mobil ini saya berikan kepada Anda. Atau kalau saya meninggal, rumah ini saya berikan kepada rumah tahfiz misalnya. Atau saya infakkan kepada masjid. Nah, jadi dikaitkan dengan kematiannya. Sehingga pindahnya ke pemilikan itu nanti nunggu dia wafat dulu. Maka dalam kitab fikih itu dijelaskan tentang rukun dan syaratnya ya, rukun dan syaratnya. Di antara syaratnya itu adalah bahwa orang yang akan berwasiat itu harus wafat lebih dahulu daripada yang menerima wasiat. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau misalnya saya berwasiat kalau saya meninggal, mobil saya berikan kepada si fulan. Misalnya namanya Abdullah ya. Nah, ternyata Pak Abdullah lebih duluan wafat daripada saya. Maka pada saat itu wasiat saya jadi batal ya. Kenapa? Karena yang akan menerima malah lebih duluan wafat ya, seperti itu. Nah, itu ya eh, yang disebut dengan wasiat. Nah, untuk wasiat ini ada ketentuannya. Yang pertama dari sisi jumlah. Jumlahnya yang wajib dilaksanakan itu maksimal sepertiga. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan as-sulusu wasulusu kasirun. Dikata Nabi maksimal sepertiga aja. Sepertiga itu pun sudah banyak kata Nabi. Maka kalau mau berwasiat maksimal sepertiga saja. Nah, bagaimana kalau ada orang yang berwasiat lebih dari sepertiga harta? Di dalam riwayat yang lain disebutkan illa antajiza warosahu. Kecuali kalau kemudian ahli warisnya menyetujui. Maka kalau ada yang berwasiat lebih dari sepertiga, dibagi dulu secara faraid, baru ditanya kepada ahli waris. Ya, apakah nanti, misalnya ahli warisnya ada 10 orang, anak, istri, orang tua, bapak ibunya. Nah, yang di antara 10 orang ini, eh, kelebihan wasiatnya yang lebih dari sepertiga itu kita bagi dulu masing-masing. Di antara 10 itu baru kita tanya, apakah mereka setuju. Nah, kalau misalnya di antara 10, 3 yang setuju, 7 tidak setuju, maka yang dilaksanakan yang setuju saja. Yang tidak setuju diberikan sesuai dengan haknya.
Nah, bagaimana teknik ngitungnya? Nah, sebenarnya kita di kurikulum training waris kita online itu ada nanti di pembelajaran lanjutan ya. Di bagaimana membagi waris kalau ada wasiat. Nah, itu butuh satu kali pertemuan ya. 90 menit ya. Insya Allah di situ kita langsung latihan. Tapi gambarannya seperti itu. Itu yang pertama ya. Dari sisi jumlah tidak melebihi sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga berarti butuh persetujuan daripada ahli waris. Yang kedua, wasiatnya tidak ditujukan kepada salah satu ahli waris. Dalilnya adalah hadis innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan hak dari masing-masing ahli waris. Ya, jadi Allah sudah menentukan bagian atau jatah porsi dari masing-masing ahli waris. Fala wasiyata li warisin. Maka masing-masing ahli waris itu sudah tidak ada lagi berlaku wasiat untuk mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau suami meninggal tidak perlu berwasiat untuk istri, anak, bapak, dan ibunya. Kalau nanti saya meninggal, istri saya kasih seperempat harta saya tidak perlu. Karena jatah mereka Allah yang menentukan. Bahkan dalam Al-Quran kan Allah sebutkan yusikumullahu. Ini adalah wasiat dari Allah kepada kalian. Jadi Allah yang berwasiat kepada kita. Nanti istri jatahnya seperempat kalau tidak punya anak si suami atau tidak ada furu. Kalau ada, dia jatahnya seperlapan. Allah yang berwasiat kepada kita. Kalau istri meninggal, Allah berwasiat kepada kita, suaminya kasih setengah atau seperempat. Bapak ibunya kasih seperenam kalau dia punya anak atau furu. Itu wasiat dari Allah. Maka wasiatnya manusia batal berhadapan dengan wasiatnya Allah. Nah, seperti itu. Itu gambaran umumnya ya tentang wasiat. Nah, nanti yang kecil-kecilnya itu ada, tetapi secara umum dua inilah ketentuan besar daripada wasiat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Rahmat dulu. Oke, baik. Jadi menarik ini, semakin menambah pemahaman nih semoga Bapak Ibu semuanya. Karena Iya, ini yang kami juga udah pernah belum kita buat ngopi kemarin Ustaz ya. Karena ketika iya. bicara waris itu wasiat sering banget ditanyakan. Dan ternyata kita malah sering juga melakukan wasiat kepada penerima waris yang sudah termasuk dari 25 orang calon ahli waris. Nah, harusnya itu masuk tadi yang sampaikan Ustadz ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang pentingnya kita belajar waris itu agar betul-betul memahami. Nah, ada 25 orang ini penerima waris ya, siapa saja. Nah, pertanyaannya apakah semua dapat? Ya enggak semua. Nah, itu nanti ada pembelajaran khusus. Jadi kita ada mentoring, ada training, itu betul-betul dijelasin Bapak Ibu. Walaupun mentoring ini tidak langsung berhadapan seperti training, tapi kita ada modulnya satu demi satu, itu nggak lama-lama Bapak Ibu belajarnya, ya, paling hanya 10 menit gitu ya. Tapi itu bisa membuat Bapak Ibu paham betul tentang pembagian waris ini. Nah, tekniknya sama, kita menggunakan teknik mind mapping dan juga 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nanti mungkin akan kami informasikan nanti ya setelah beberapa pertanyaan lagi. Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, tadi terakhir Pak Eko. Oke, semoga sudah jelas ya Pak Eko ya tentang Iya. wasiat. Nah, kaitannya dengan waris. Oke, ini ada dua lagi pertanyaan. Oh, ada start di sini. Oke, kita baca dulu Pak Eko dulu ya, karena tadi biar berlanjut. Izin Ustadz, kalau wasiat diberikan orang tua kepada anak, bagaimana? Oh, tadi disampaikan ya. Contoh, orang tua punya 3 rumah dan dibagikan Iya. kepada 3 anak masing-masing satu rumah. Nah, apakah berlaku hukum waris setelah orang tua? Itu Sukron kasir. Nah, ini tadi mungkin nggak apa dipertegas saja, Ustaz. Ya, Tambahan. jadi wasiatnya itu contohnya gini, ini banyak di masyarakat ya. Ya, Saya beberapa kali membantu pembagian waris, orang tuanya berwasiat begini, nanti kalau saya meninggal, rumah yang sana untuk anak tertua, kebun yang di sana untuk anak yang kedua, ruko yang ini anak ketiga. Nah, rumah yang ini yang saya tinggali untuk si bungsu gitu ya. Sering berwasiat seperti itu. Nah, bagaimana dengan wasiat seperti ini? Jawabnya kita ikuti petunjuk Nabi ya. Jadi petunjuk Nabi itu eh yang pertama innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu wala wasiyata liwarisin. Maka yang pertama dulu kita hitung dulu secara faraid. Nah, itu caranya dulu ya. Karena ini adalah perintah Allah. Jadi dalam pandangan Islam, harta itu milik Allah ya.
Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di muka bumi ini. Langit dan bumi. Termasuk harta yang kita miliki. Hakikatnya adalah milik Allah. Karena Allah yang punya, kita cuma dititipi, maka kita ikuti yang punya harta, yaitu Allah. Jadi kita statusnya cuma melaksanakan apa yang dititipkan dari Allah. Nah, gitu dulu cara pandangnya. Nah, apa perintah Allah? Perintah Allah itu adalah bahwa harta itu kita bagi sesuai dengan perintah Allah. Dan maka kita bagi dulu secara faraid di atas kertas ya, di atas kertas saja. Jadi di atas kertas eh, suami yang meninggal istri dapat berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Nah, dari situ kemudian kita lakukan pendataan seluruh harta yang ditinggalkan. Ya, mau rumah, tanah, kebun, apalagi uang tunai, mungkin ada emas, ada perhiasan yang lain, itu kita data dulu. Lalu dari situ kita tunaikan semua kewajiban-kewajiban, kita bayarkan hutangnya, kita laksanakan wasiatnya, kita keluarkan untuk biaya pengurusan jenazah, mungkin ada nazar-nazarnya, mungkin pernah ada kewajiban yang belum tertunaikan, itu kita selesaikan semua. Lalu kemudian di atas kertas itu kita lihat tuh, misalnya anak tertua laki-laki di atas kertas jatah warisnya berapa. Kemudian orang tua berwasiat bahwa untuk dia itu tanah yang di sebelah mana. Nah, nanti kita apresial masing-masing. Ini antara jatahnya di atas kertas dengan wasiatnya orang tua sudah sesuai nggak nilainya. Nah, tentu saja ada kurang lebihnya. Nah, itu kita buat dulu catatan. Oh, ini masih kurang berapa gitu ya, atau sudah lebih berapa. Lalu kita bandingkan lagi dengan anak kedua, ketiga, dan seterusnya dengan apa yang diwasiatkan. Nah, dari situ bisa kita bicarakan dengan ahli waris. Yang pertama, yang lebih atau kurang itu gimana? Ya, apakah nanti yang kurang itu tinggal ditambahkan dengan yang lain, ataukah mau melakukan akad sulhu? Akad sulhu itu akad berdamai menyesuaikan saja dengan wasiat orang tua. Itu hukumnya boleh. Ya. Jadi misalnya yang tertua seharusnya di atas kertas jatah warisnya, mohon maaf, misalnya 500 juta. Lalu kemudian orang tua berpesan nanti untuk kamu aja tanah yang di sana. Nah, ternyata harga pasar tanah itu cuma 400 juta misalnya. Berarti kan kurang 100. Tapi kata yang sesulung ya udah nggak apa-apa, meskipun kurang 100 saya terima aja deh, nggak apa-apa. Nah, demikian juga yang lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini maka hukumnya boleh ya. Jadi dia melakukan namanya akad sulhu. Jadi dia sudah tahu berapa jatah warisnya, lalu kemudian berdamai dengan apa namanya harta yang diwasiatkan. Itu pilihan pertama. Nah, kalau misalnya pilihan pertama ini tidak setuju, maka merujuk kepada jatah waris aslinya. Misalnya yang anak pertama tadi seharusnya jatah warisnya 500 juta, tapi ternyata nilai tanahnya cuma 400. Maka diambillah dari nilai yang lainnya. Boleh juga. Nah, seperti itu. Atau ditutupi oleh ahli waris yang lain. Misalnya anak kedua dapat wasiat rumah. Yang rumah itu, misalnya dia jatah warisnya harusnya hanya 500 juta. Tapi ternyata rumah itu nilainya lebih sampai 600 juta. Jadi kan ada kelebihan 100. Yang 100 itu dia boleh misalnya berikan kepada saudaranya. Maka dia ganti nilainya tuh. Ya gitu. Jadi dia bilang, oh ini kelebihan 100 ya sudah. Saya bayari aja teman saudara saya kelebihannya. Nah gitu. Itu boleh namanya akad sulhu. Nah gitu. Nah gitu Pak ya. Apanya? Penyelesaiannya secara hukum fikih. Ya silakan saya kembalikan ke Pak Rahmat dulu. Ya, baik. Semoga sudah terjawab ya Pak Eko ya. Nah, jadi Iya. seperti tadi memang ini yang sering ditanyakan nih oleh masyarakat. Alhamdulillah kita sudah memberikan apa ya penyampaian dan ini juga Pak Eko sudah menanyakan lagi nih menambah wawasan kita Alhamdulillah, semua. syukran Ustaz. Alhamdulillah, syukran. I- Terima kasih, terima kasih. Eh, Oke, Ya sama-sama Pak. sama-sama. Alhamdulillah sudah hadir. Boleh tadi Pak Eko dari mana nih? Tadi Saya perkenalan. izin dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, terima kasih Pak Eko. Siap. Ya. Nah, Terima oke. kasih.
Sama-sama. Ya, sama-sama Pak Eko. Kita kembali ke atas dulu, Ustadz. Ada pertanyaan dari Umi Sopandi. Ya. Assalamualaikum. Apa hukumnya jika suami menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, tapi tidak sama rata, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya, jadi ada riwayat yang ada di dalam kitab Bulughul Maram itu tentang kisah sahabat bernama Nu'man bin Bashir ya. Jadi Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Nabi, punya ayah namanya Bashir. Nah, suatu ketika Bashir ini memberikan harta kepada anaknya Nu'man. Nah, tetapi hanya Nu'man saja. Padahal anaknya Bashir itu banyak selain Nu'man. Nah, sampai kemudian akhirnya istrinya Bashir itu mengatakan, saya belum menerima pemberianmu ini. Dia ngomong ke suaminya, sampai ini coba kita sampaikan ke Rasul dulu ya. Nah, sahabat itu begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masih mengganjal, mereka akan tanyakan kepada Nabi. Nah, akhirnya mereka datang kepada Nabi. Lalu diceritakanlah pemberiannya Bashir ini. Lalu Nabi bertanya kepada Bashir ya. Jadi Nabi bertanya, aku wahidin. Jadi apakah setiap anakmu itu kamu berikan harta yang sama? Bashir menjawab tidak, ya la, ya. Jadi tidak. Jadi hanya kepada Nu'man saja. Di kitab itu diceritakan bahwa lalu kemudian Nabi itu membatalkan pemberiannya Bashir ini, ya. Lalu kemudian menasehati Bashir bahwa bukankah kamu ini ingin mendapatkan kasih sayang yang sama dari semua anakmu? Jadi kalau memberi satu, maka berikanlah yang lain juga. Dari sini para ulama itu kemudian mengambil kesimpulan bahwa kalau orang tua ingin menghibahkan harta, maka semua anak itu harus diberikan. Meskipun nanti akan ada perbedaan pendapat. Diberikannya ini apakah harus sama rata ataukah mengikuti porsi waris laki-laki perempuan 2:1 ya. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat memang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus 2:1, ada yang mengatakan harus sama rata, ada juga yang intinya kurang lebih sama saja. Ya, jadi dibuat kurang lebih sama. Karena dibuat sama persis itu bisa kalau berbentuk uang. Ya, kalau uang berbentuk uang, ya pasti bisa sama. Ya, misalnya masing-masing dapat 100 juta, itu bisa persis sama. Tapi kalau tanah tidak akan mungkin ya, karena nilainya pasti kurang lebih ya seperti itu. Apalagi fluktuatif kan nilai harga tanah itu. Jadi kurang lebih sama kalau dia berbentuk benda. Nah, seperti itu. Eh, intinya semua anak dapat ya. Intinya di situ ya. Nah, lalu bagaimana kalau hibahnya itu ternyata belum sama gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kita anggap aja kita mengambil pendapat ulama yang menetapkan diberikan kurang lebih sama. Atau misalnya ada yang sudah dapat, ada yang belum. Nah, kalau kita merujuk ke kitab ilmu fikih yang ditulis oleh Ustadz Hendra Hudaya di bagian akhir itu dijelaskan bahwa kalau terjadi kasus seperti ini, maka harta yang sudah diberikan kepada anak itu kemudian digabungkan dulu dengan harta yang belum dibagikan. Lalu ditulis, dihitung berapa bagian masing-masing, maka kemudian anak yang belum dapat itu tinggal dilihat berapa kekurangannya. Anak yang sudah mendapatkan hibah dilihat juga apakah sudah sama ataukah masih kurang dari nilai secara teoritis. Nah, seperti itu Bu ya penyelesaiannya. Ini memang butuh contoh konkret ya, tapi intinya begitu ya, begitu kurang lebih ininya penyelesaiannya. Jadi nanti dihitung dulu seluruh harta apa yang sudah diberikan itu nanti kita bandingkan dengan jatah warisnya. Kalau kurang tinggal ditambahkan, kalau sudah lebih nanti kita dimusyawarahkan lah bagaimana penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu bisa berbagai cara. Bisa dengan cara digantikan oleh ahli waris yang lain, bisa juga apa namanya dengan cara eh, berdamai akad sulhu atau bisa juga dengan cara yang lain itu tinggal ditambahkan berapa kekurangannya. Nah gitu Bu ya, kurang lebih penjelasan. Oke. Semoga sudah terjawab ya, Bu ya. Ya, Ini tadi dengan
Maaf, Tumi Sopandi ya. Oke, jadi semakin jelas Bapak Ibu, kita belajar waris ini atau mengetahui tentang pembagian waris ini penting karena banyak yang kita memang tidak paham ya, dan padahal ini semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kita, bagaimana nih pengamalannya? Nah, kami di Kafah Waris Center, Alhamdulillah ada program Bapak Ibu. Di sini izinkan kami untuk berbagi informasi ketika Bapak Ibu memang ada keinginan, ingin tahu bagaimana pembagian waris di keluarga. Nah, kami ada cara belajar dengan teknik mind mapping. Nah, memetakan di pikiran. Ini testimoni peserta Bapak Ibu ya. Ketika punya kasus, dia dengan melihat tembok atau dinding itu bisa selesai kasusnya Bapak Ibu. Masya Allah ya. Ini kenapa? Karena kita memetakan di pikiran ya. Jadi mind mapping, memetakan di pikiran, tidak membuat tabel, tidak juga menghafal satu demi satu. Makanya kalau kita belajar di sini, insya Allah bisa hafal tanpa menghafal. Wah itu gimana? Nah, mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Bu Ayu ya sebelum berikutnya. Nah, izinkan kami untuk berbagi info. Tadi ada yang bertanya juga bagaimana untuk belajar waris. Maka saya akan berbagi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya tentang pentingnya belajar waris ini yang mana ya Bapak Ibu kita sudah merasakan langsung ya dalam kehidupan kita banyak terjadi perselisihan dan lain-lainnya. Namun sejauh mana kita mau untuk belajar? Nah, Alhamdulillah, Kafah Waris Center mempersiapkan kepada Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan ilmu itu dengan cara mudah ya. Belajar waris dengan cara mudah dan menyenangkan. Nah, ini juga disampaikan oleh peserta. Jadi bukan kami yang menyampaikan bahwa ini mudah dan menyenangkan itu karena peserta juga yang menyampaikan. Jadi ini saya mau berbagi ada testimoni dari salah satu peserta yang kemarin pernah ikut training Bapak Ibu. Padahal sudah berusia 80 tahun. Tapi Masya Allah banyak sekali hal penting yang menjadi pembelajaran bagi kita. Ini saya coba share dulu kepada Bapak Ibu ya sebelum kita lanjut tanya jawabnya ya. Oke, mana dia? Ini selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya. Nanti kita lanjut lagi pertanyaan tanya jawabnya setelah ini ya. Kita dengarkan dulu kata orang tua kita ini, pentingnya belajar ini ya. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan.
ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya, mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini pesan yang penting ini kebetulan peserta kita yang ada waktu itu ikut training di Medan, alhamdulillah merasakan langsung. Ini semangatnya luar biasa, berusia 80 tahun waktu itu ya. Dan terus mencoba untuk ketika tanya jawab pun itu beliau gitu luar biasa. Oke, mungkin itu ya untuk berikutnya kita coba hampir. Oke. Nah, ini beberapa fakta di lapangan kami coba sampaikan. Banyak memang terjadi kasus-kasus waris. Nah, tentunya kita tidak ingin terjadi seperti ini ya. Banyak insiden berdarah dan lainnya, astagfirullah. Nah, ini kita coba bagaimana dengan cara, yuk kita sama-sama belajar mencari ilmu waris yang bisa Bapak Ibu pelajari tanpa harus buat sulit. Karena banyak orang kalau ketika belajar waris kita tawarkan itu sulit ya, buat mumet, jelimet macam-macam ya. Apalagi ada hitung-hitungan katanya. Padahal ketika nanti mencoba di sini, insya Allah bisa mudah dan menyenangkan karena di sini kami mencoba membagi ada 2 program. Pertama mentoring. Mentoring ini Bapak Ibu akan belajar selama 15 hari. Nah, tapi tidak langsung berhadapan sama Ustadz. Karena kita akan berikan modul video rekaman. Tapi kalau training itu Bapak Ibu selama 5 kali pertemuan itu akan berhadapan langsung seperti Ustadz yang pada malam hari ini Bapak Ibu ikut kelasnya, tapi padahal online, tapi kok berasa seperti offline. Ya, tadi langsung dipraktekkan di layar Bapak Ibu, tapi dengan papan tulis di depan Ustadz. Jadi seolah Bapak Ibu sedang berhadapan di kelas. Nah, itu untuk training insya Allah ada di bulan September. Namun kalau mentoring ini Bapak Ibu kita adakan ini khusus nih, tanggal 1 sampai 15 September. Nah, Bapak Ibu, mentoring ini perbedaannya kita buat 15 hari khusus untuk membantu teman-teman kita atau orang-orang yang memang punya kesibukan yang tidak bisa untuk stay 5 kali pertemuan atau mungkin selama lebih kurang 90 menit untuk bertahan seperti kita malam ini. Karena ada orang-orang yang memang ya saya nggak bisa kalau harus lama di depan laptop harus sampai 90 menit, tapi kalau dibagi-bagi saya bisa. Nah, semua bisa diambil. Jadi bisa ikut training boleh, boleh. Mentoring ikut lagi boleh, boleh. Atau ikut mentoring boleh, terus ikut training boleh. Semua boleh. Namanya kita belajar bebas. Nah, bagaimana dengan mentoring ini? Kami tetap berikan dengan teknik mind mapping. Ya, ini teknik mind mapping, Bapak Ibu. Kemudian dengan Bapak Ibu menggunakan teknik mind mapping, memetakan di pikiran, insya Allah bisa ingat seluruh ahli waris dan bagian-bagiannya tanpa perlu menghafal. Dibimbing dengan latihan dan ada praktek langsung selama 15 hari bersama Ustadz Muhammad Yusuf Ramli, di mana Bapak Ibu setiap satu modul ada latihannya atau ada tugasnya ya di grup kita berikan nanti untuk laporannya. Dibimbing ya tadi oleh praktisi ilmu faraid memiliki sanad mutasil kitab faraid Matan Rahabiyah. Kemudian yang membuat orang sebagian membantu ini yaitu orang-orang yang berkesibukan, maka waktunya bisa belajar dengan fleksibel.
Bisa kapan saja. Maksudnya bagaimana? Kita hari pertama tanggal 1 nih, kita kirimkan modul setiap pagi. Insya Allah setiap pagi Bapak Ibu sudah dapat modulnya. Nah, pagi Bapak Ibu kalau ada waktu langsung belajar, langsung kerjakan tugasnya selesai. Atau siang, boleh, boleh. Nonton sebentar lebih kurang 8 sampai 10 menit atau belasan menit, kemudian lakukan latihannya, selesai. Atau nggak sempat juga siang, bisa sore atau malam, nggak masalah. Jadi fleksibel. Nggak sempat juga hari ini, besok boleh nggak? Ya itu kembali kepada Bapak Ibu. Suksesnya pembelajaran kami di sini tentunya bukan karena kami, bukan karena Kafah Waris Centernya, tapi karena Bapak Ibu sendiri yang memang betul-betul mau belajar dan mau latihan. Ya. Dengan biaya yang sangat terjangkau, ini membantu karena kalau training khusus memang biayanya karena langsung live ya, tapi ini dengan sangat terjangkau dan jadi cocok untuk pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum dan juga memang butuh keterbatasan finansialnya. Pembelajaran jadi via video. Nah, kami adakan buat grup WA juga dan ada Zoom. Zoom ini latihan untuk Bapak Ibu nanti pas di saat mulai perhitungan waris kami kasih bonus. Nah, ini bonus nih Bapak Ibu ya. Bonus ikut Zoom supaya lebih jelas untuk perhitungannya. Nah, ada grup WA diskusi dan konsultasi khusus. Nah, berapa biayanya? HTM normalnya 200.000. Nah, tapi kami ada batasan waktu di mana early bird pertama itu 97.000 sampai tanggal 21 ya. 21 nih kita coba buka berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Sampai tanggal 20 nih. Sampai tanggal 20 early bird-nya. Artinya tanggal 21 ini sistem Bapak Ibu ya. Tanggal 21 insya Allah kalau Bapak mau Ibu mau coba itu udah nggak bisa lagi 97.000 karena sudah dicoret ya. Harganya sudah berubah. Harganya berubah menjadi 125.000 sampai early bird 2 29 Agustus. Nah, Bapak Ibu yang mau ikut ini langsung klik di sini atau bukan nanti di HTTPS sini mentoring waris nanti saya ketikkan juga di chat Zoom-nya setelah ini ya. Nah, barangkali ini informasinya kalau Bapak Ibu masih ada kurang jelas silakan hubungi saya di WA atau call juga boleh 0853 5551 7722 ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau malam hari ini tidak bisa selesai, masih ada pertanyaan yang menggantung, Bapak Ibu boleh ikut mentoring nanti atau trainingnya. Tapi Bapak Ibu kalau tidak juga masih bisa ikut di Zoom kalau WAG-nya. Kalau Zoom sekarang WAG. Nah, Zoom ini insya Allah Bapak Ibu bisa ikuti lagi di bulan depan itu kita ada selalu konsultasi waris setiap bulan kami berbagi kepada masyarakat dan untuk di grup kita juga ada. Kami ini melihat kondisi ya. Nah, kalau grup belajar juga ada di sini Bapak Ibu boleh nanti di sini Bapak Ibu klik tapi nggak bisa ya nanti saya chat di Zoom aja saya kirimkan. Nah kalau seandainya Bapak Ibu masih wah Ustadz saya ada kasus Ustadz tapi saya nggak mau dipublish atau tidak mau diumum. Nah maka Bapak Ibu boleh private ada konsultasi private waris bersama kami bahkan kami bisa memberikan ini sudah kami lakukan Bapak Ibu ya memberikan tertulis langsung. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kesulitan karena ada keluarga yang masih belum terima, kita bisa adakan bersama-sama untuk menyelesaikannya. Walaupun Bapak Ibu ada di Jakarta, Surabaya, maupun sampai di Papua sana, ya Alhamdulillah alumni kita ada dari Aceh sampai Papua Bapak Ibu ya. Nah, boleh nggak tetap konsultasi private? Boleh. Bapak Ibu pakai Zoom seperti sekarang ini bisa. Alhamdulillah, sangat membantu. Baik, itu saja untuk sementara. Nah, ini informasinya sama tadi. Nah, untuk ini kita kembali kepada tanya jawab atau konsultasi yang masuk. Jadi Bapak Ibu nanti langsung aja daftar bagi yang mau akan saya sampaikan di chat Zoom-nya. Oke, baik itu saja informasi dari kami. Untuk sementara ini kita langsung masuk pertanyaan berikutnya. Oke, kita cek Ustadz dulu. Ustadz, tidak Ya, apa siap. Ustadz dulu, Ustadz? Oke ya. Oke, siap. Baik, pertanyaan berikutnya masih ada satu. Oh, satu lagi. Oh, ini ada beberapa lagi. Bu Ayu. Nah, Bu Ayu ternyata hampir mirip Ustadz tadi. Sambungan Ya. wasiat kita baca Ustadz ya. Ustadz, kalau wasiat, apa wajib ditulis dan ditandatangani yang berwasiat atau cukup lewat omongan tapi harus ada saksi? Nah, begitu Ustadz. Tafadhol. Ya. Oke, baik. Jadi kalau wasiat itu eh, tidak harus ditulis, tapi kalau ada ditulis itu jelas lebih kuat ya. Tapi kalau misalnya seseorang berwasiat, tentu saja pasti ada yang mendengar kan gitu ya. Maka yang mendengar inilah yang kemudian akan bersaksi. Nah, ketika dia bersaksi dan semua ahli waris lain sudah mempercayai itu sudah cukup ya. Nah, tapi kalau misalnya ahli waris tidak percaya boleh disumpah. Dan ketika dia sudah bersumpah dengan salah satu kalimat billahi, wallahi atau tallahi itu sudah cukup untuk menerima
kesaksian bahwa dia mendengarkan wasiat dari almarhum atau almarhumah. Nah, gitu Bu ya. Secara fikih ya. Oke, semoga sudah membantu Bapak Ibu ya. Kalau masih belum, masih kurang, boleh di-chat lagi nanti ya, Bapak Ibu ya. Iya. Oke, Oke. semoga Bu Ayu sudah terjawab. Jadi saya sampaikan Ustadz ya. Oke, baik. Berikutnya Pak Eko tadi sudah. Berikutnya Ya, ya, sama-sama ini Ibu. M. Alif. Assalamualaikum Ustadz Yusron dan Pak Rahmat Junaidi yang dirahmati Allah SWT. Amin. Oke, ini Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alif ya. Ya. Telah join bersama kita di sini ya. Semoga masih hadir ya. Oke, berikutnya Umi Sopandi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang tadi. Ya, Alhamdulillah sama-sama. membantu Bu ya. Oke, ini kalau bisa nih bisa info juga nih kita penasaran dari mana aja nih ya. Dari tadi Jakarta, Bu Umi dari mana nih ya? Oke, berikutnya ada Pak Rifai Ali SH. Assalamualaikum Ustaz. Misal, ya Waalaikumsalam panjang Ustaz, warahmatullahi agak wabarakatuh. disimak Ya, atau dibaca. Misal si A punya harta tapi atas nama istrinya almarhum. iya, Istrinya almarhum. Yang secara fisik A kuasai. iya. Tapi anak-anaknya dengan almarhumah tiga orang perempuan non-Islam. Nah, ini juga sering nih. Non-Islam, Ustaz, tiga orang. Oke, tapi Kalau surat kedua orang tuanya sama-sama Muslim ya, bapak dan ibunya. nah, berhubung ini kasusnya Pak lumayan panjang juga dan butuh penjelasan, boleh Bapak atau Mas Rifai atau Bang Rifai open mic, Tafadol, silakan. Nggak apa-apa, Ya, open mic aja. Silakan. ya Ustaz. Assalamualaikum Ya, Ustaz. silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ya, Pak. jadi si A dengan istrinya itu Muslim saat Ya, Islam, mm, tapi anak-anaknya ini semuanya tidak Islam. Ada ya, yang Katolik, Hindu, ada mm, terus ya, surat-surat tanah itu dipegang oleh anaknya Ustaz. mm, Nah, sementara si A ini sudah menikah lagi ya, dan punya anak tiga orang, dua perempuan, satu laki-laki, ya, dan istrinya juga Islam kan gitu. Nah, ya, ini dalam hal ini sekarang ini kan si bapak ini kan agak kesulitan untuk nantinya kalau sampai dia tidak bisa hadiahkan atau kepada anaknya yang Muslim. Nah, ini kan untuk dibagi sebagai warisan nanti kan agak kesulitan karena suratnya dipegang oleh anaknya yang non-Muslim. Nah, ini ya. apa bisa Ustadz misalnya seorang bapak yang Muslim ini memberikan kehadiah kepada anaknya yang non-Islam, nah, biar mungkin mereka berdamai dan surat itu bisa diserahkan ke si bapaknya dan sisanya itu untuk warisan anaknya dari istri kedua gitu Ustadz. Itu intinya Ustadz. Oke, Iya. Jadi ini yang sudah wafat berarti istri Pak ya. Iya, istri Ustadz. Oke, jadi saya gambarkan Pak ya. Jadi Ya, eh, suami lalu kemudian istri ya. ya. Dari pernikahan pertama anak berapa Pak? Tiga Ustadz. Tiga ya. Laki-laki berapa Pak? Ya, eh, Laki-laki dua, perempuan perempuan satu. semua tapi non Oh, Islam semua. perempuan semua ya. Perempuan tiga ya. Ya, ya, non Perempuan Islam, tiga, tapi non Muslim ya. non Muslim. Oke. Kemudian yang wafat ini jadi mayit ya. Ya, Kemudian suami menikah lagi dengan istri kedua ya. ya, Dari pernikahannya anak Muslim. Muslim. Dua perempuan, satu laki-laki. Oh, perempuan dua, laki-laki satu ya. Ya, Nah, ini adalah Muslim ya. ya, Oke, baik. Jadi eh kalau penyelesaian secara fikih ya, secara fikih, yang pertama hmm. dipisahkan dulu harta milik istri dan milik suami. Ya, harta milik istri dan suami. Kalau istri ini kedua bapak dan ibunya masih hidup atau sudah meninggal, Pak? Sudah meninggal, Ustaz. Oh, dua-dua meninggal. Kemudian Ya, saudaranya istri, saudaranya kalau istri ada yang hidup saudaranya nggak? istri, pada dasarnya saya nggak tahu, Ustaz, tapi
eh, tidak ada yang Muslim gitu. Oh, tidak ada yang Muslim. Tidak. Istri ini awalnya non-Muslim ya? Iya, non-Muslim, Ustaz. Oh, awalnya Keturunan Cina. non-Muslim. Mm-mm. Keturunan Cina, ya ya. Iya, Oke. Ketika istri ini masih hidup, ada nggak pernah berwasiat untuk anaknya ini? tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya, tidak Tidak ada. ada. Oke, Mm-mm. oke, oke. Ya, berarti semua keluarga istri ini adalah non-Muslim ya? Non-Muslim. Dan harta Non-Muslim. ini juga sebenarnya kalau dihitung-hitung sisa sekitar 30% yang dikuasai si suami ini, Ustaz. Hmm, iya, iya, Kalau iya. harta yang lain udah ada yang dijual, ada yang atas nama suami sudah dijual, ada yang atas nama istri pertama itu sudah banyak juga yang terjual. Nah, ini sisa kurang Ketika lebih 30% gitu. terjualnya ketika istri masih hidup. Iya, masih hidup. Oh, berarti ya, ya. Oke, oke. Mm-mm. Ya, Jadi kalau kalau kita bicara secara fikih ya, jadi ketika istri ya, ini meninggal, ketika ya, istri ini meninggal, maka hartanya itu kalau bicara hukum waris itu hanya ya, diwariskan kepada ahli waris yang muslim ya. ya, Karena kan jelas dalam fikih itu la yarisul muslimul kafiroh. Jadi seorang ya, muslim yang wafat tidak mewariskan hartanya kepada ahli warisnya yang sudah pindah agama. Ya, seperti ya, itu. Maka yang jadi ahli waris itu yang pertama suaminya. ya, Karena semua yang dibawa ini non-muslim, maka suaminya ya, ini nanti akan dapat setengah setengah dari harta yang ditinggal oleh istri setelah dikeluarkan kewajibannya. Nah, ya, lalu setengahnya kemana? Setengahnya itu nanti kepada ahli waris apa namanya yang lain. Tapi karena dia berasal dari keluarga non-Muslim, sebenarnya kalau dalam fikih ini nanti dimasukkan ke dalam baitul mal, ya, ke dalam baitul mal untuk ya, kemaslahatan kaum muslimin. Nah, tapi karena sekarang tidak ada baitul mal, nah nanti mungkin bisa konsultasi ke MUI ini. Apakah ya, nanti dimasukkan ke dalam tempat yang mengandung maslahat ya atau gimana? Atau ya, ke lembaga ambil zakat atau gimana ya seperti itu. ya, Itu solusinya. Coba minta fatwa ke MUI gitu gimana penyelesaian sisa hartanya ini. Nah, ya, kemudian kalau secara waris yang dibawa ini terhalang hak warisnya. ya, ya, Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya nanti eh apa namanya? Si suami itu boleh sih menyerahkan sebagian haknya kepada anak yang non-muslim ini. Jadi dia menghadiahkan bagian haknya. Sebenarnya ya, ini bisa diantisipasi ketika istri masih hidup, dia bisa berwasiat, Pak. Dia ya, bisa berwasiat, misalnya sepertiga harta dia wasiatkan kepada anaknya yang non-muslim. Jadi untuk ya, anak yang non-muslim ini sebenarnya solusinya ketika istri masih hidup, dia berwasiat dengan jumlah maksimal sepertiga. ya, Nah, nah, kemudian dari harta milik suami yang setengah ini, sebagian bisa dia hadiahkan ke sini, sebagian nanti akan jadi waris dia ke anaknya nanti. Plus istrinya ya, kalau dia meninggal. ya, Nah gitu Pak ininya secara fikih. ya. Oke, jelas Dan sudah ya. sekarang persoalannya eh, kebanyakan orang kan kalau misalnya dia satu-satunya ahli waris, itu Ya, kadang-kadang kan dia kuasain semua aja dan dia diamin. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya, Ustaz ya. ya. Ya dia mengambil melebihi haknya gitu. Bilang tadi kan Iya, dia cuma berhak separuh. separuh Ya, betul. berarti yang separuh itu dia harus serahkan ke Baitul Mal. Tapi karena sistem Iya, negara kita tidak ada iya, Baitul Mal, betul karena Bang. adanya itu kan Iya, di sistem khilafah ya, Ustaz ya. iya, Nah, terus bagaimana kalau solusinya dia serahkan ke lembaga-lembaga Islam gitu, Ustaz? Misalnya iya. eh, ke masjid atau ke panti asuhan atau apa gitu. Itu bisa solusi seperti itu, Ustaz. Kalau dia diserahkan ke Baitul Mal itu kan nanti akan dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin ya, seperti Ya, itu. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya nanti ke majelis ulama coba
minta fatwa saja ya. Jadi minta fatwa dari Majelis Ulama mengenai hal Ya, ini. Saya ya. belum berani ya, belum Hmm. berani memberikannya apakah boleh atau tidak. Nah, seperti itu Pak ya. Tapi kalau hadiah ini memang bagian dari si bapak yang diserahkan ke anak ini Ya, biar ya, mereka ya berdamai lah silanya mau ya, menyerahkan sertifikat misalnya gitu, Ustaz. ya, ya. Jadi Nah, itu bukan yang separuh ini yang bisa yang separuh bukan. yang Iya, mau yang mau diserahkan ini bisa sebagian dihadiahkan gitu. Itu nggak bisa ya, Ustaz? Nggak boleh ya? enggak Pak. Ya, ya. Jadi yang Oh bisa gitu. itu bagian suami. Jadi bagian Oh suami itu iya. kan sudah menjadi hak dia. Karena Iya, sudah menjadi hak dia, dia boleh mentasarufkan. Tasaruf itu artinya dia kelola. iya. Bisa dia pakai sendiri, bisa dia hadiahkan, bisa dia infakkan, bisa dia wakafkan, dan seterusnya. Iya, Nah, iya. termasuk ya dia berikan kepada anaknya yang masih non-muslim tadi. Iya, Nah, gitu, Pak. iya, sudah. Ya, syukuran Ya, Tat penjelasannya. ya, Afwan, Pak. Ya. Ya. Ini kebetulan lagi ada nanganin kasus begitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke, Pak Pak. Rifai dari kota mana, Pak? Saya dari Depok, Ustaz. Depok ya, Oh, masuk. gitu. Tapi asal Bapak Udah, jadi, dari Sumatera Barat asal saya. oh, Rawa. oh, Orang Udah pernah awak. sempat ikut apa Kavawari Center, udah pernah belajar ikut Pak trainingnya atau mentoring? Ada beberapa kali saya pernah ikut Oh, ada. Masya online Allah. ini. Alhamdulillah. Tapi kebetulan kami juga ada kajian tentang waris juga di Depok, Ustaz. Ya, ya, ya. Gitu. Ya ya, mungkin ya, oke. teman-teman dari ya kalau dari bahasa Ustadz sih kita satu pengajian tak. Iya, iya. Jadi, Iya, ya. Bapak jadi pengacaranya. Alhamdulillah. Iya, Oke, oke. Nah, iya jadi Ustaz. kalau Siap, Bapak siap. Ibu, Mantap. ya, Alhamdulillah ya. Oke, baik. Semoga udah jelas Oke, ya. lanjut. Ya Mungkin Ustaz, tadi sudah sedikit jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sedikit informasi, nanti kalau kita berada dalam satu grup yang sudah ikut training ya, berarti berarti di dalam grup ya. Ketika ada Ya, dalam grup, nanti Bapak Ibu bisa terus bertanya atau diskusi. Jadi kelebihan kita nanti ya Bapak Ibu masuk grup konsultasi warisnya privat gitu. Jadi kalau ada kasus ya, waris itu bisa bertanya, ini khususnya kalau Bapak seperti Pak ini kan sudah biasa menangani. Ini kalau Bapak Ibu nih itu bukan hanya untuk kasus waris kita nanti, tapi bisa juga untuk membantu kasus waris orang lain, seperti yang dilakukan Pak Rifat ya, ya. Jadi ya, kita kalau ada dapat kasus waris keluarga, teman, itu Bapak Ibu kalau udah ikut training di kita atau mentoring, nah itu bisa masuk grup itu nanti kalau Bapak Ibu ada dapat kasus, nah diterima. Karena ada 4 langkah mudah. Jadi kami mencoba teknik-teknik atau strategi bagaimana membuat Bapak Ibu mudah dan belajar. Kita ada 4 langkah Bapak Ibu. Nah langkah pertama saya yakin semua bisa. Ya apa? Kenapa? Ya kita info aja. Langkah pertama itu hanya dengan mendata. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda mendata siapa saja penerima waris atau yang masih ada yang akan dapat menerima itu, Bapak Ibu akan bisa menjawabnya atau menyelesaikannya. Nah, langkah kedua baru nanti Bapak Ibu butuh ya bagaimana penerima warisnya, pembagiannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lemparkan atau serahkan ke dalam grup. Jadi grup itu kan nanti ada beberapa orang, termasuk Ustadz, kita juga ada di sana. Nah, verifikasi oleh Ustadz. Jadi Bapak Ibu boleh kerjakan, terus kirimkan dalam grup hasilnya juga. Nanti Ustadz akan ngecek, oh ini sudah oke. Nah, baru Bapak Ibu kalau sudah oke, udah enak nih menginfokan kembali ke keluarga, teman atau siapapun. Jadi itu kita belajar waris di sini di Kava Waris Center bukan hanya untuk kita, tapi juga insya Allah bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja tambahan. Oke, tadi ya, Ustaz. masih ada beberapa orang lagi. Semoga masih bisa tercukup waktunya kalau lewat minta izin ya. Seperti udah lewat dia minta izin Bapak Ibu ya tambahan waktu ya. Pak Rifai, oke, alhamdulillah sudah ada Syukuran, Ustaz. Bu Naila berikutnya. Kita baca Ustaz. Ya, ya silakan. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Suami meninggal, ada harta bawaan rumah. Tapi rumahnya Iya, pernah digadaikan yang membayar hutangnya istri. Dan suami berwasiat itu rumah untuk istri karena udah membayari hutangnya. Apakah rumah itu seutuhnya menjadi milik istri? Nah itu Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. iya. Oke, baik. Jadi kalau kita merujuk ke surah An-Nisa ayat 12, ya, maka kalau kita mau membagi harta waris, harta yang dibagi itu adalah miliknya mayit, ya. Miliknya almarhum yang wafat dan mau kita bagikan harta. Oleh karena itu kalau misalnya suami istri, kita lakukan pemisahan harta dulu ya. Jadi kita pisahkan mana harta suami, mana harta istri. Nah, setelah dipisahkan, lalu kemudian
misalnya suami yang wafat. Dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh suami, lalu kemudian kita tunaikan kewajiban-kewajiban. Salah satunya hutang tadi ya. Jadi kalau misalnya hutangnya itu ada, nah dipenuhi dari harta yang ditinggalkan. Meskipun hutangnya kepada istri ya. Jadi kalau misalnya hutangnya kepada istri, dia tunaikan dulu ya kepada istri hutangnya. Nah, lalu kemudian setelah itu selesai, baru kemudian ditunaikan pembagian warisnya. Nah, kalau misalnya dia berwasiat bahwa nanti itu adalah untuk istri, nah tadi sudah kita bahas bahwa dalam hadis disebutkan la wasiyata li warisin. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris. Jadi itu tetap dimasukkan ke dalam pembagian secara faraid. Nah, lalu apakah wasiatnya itu dijalankan? Masih ada peluang bisa dijalankan kalau illa antajiza warosahu. Kalau kemudian disetujui oleh ahli waris yang lain ya. Jadi kalau suami ada berwasiat seperti itu, nah ditanya dulu ke ahli waris yang lain. Jadi intinya kita buat dulu perhitungan secara teoritis di atas kertas, lalu kemudian ditanya kepada ahli waris yang lain. Kenapa? Karena kan konsekuensinya bagian dari ahli waris yang lain itu akan berkurang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ahli waris yang lain itu setuju, maka itu diserahkan kepada istri. Tapi kalau tidak setuju, kembali kepada hukum faraid. Nah, gitu. Oke, semoga sudah terjawab ya Bu Nela ya. Nanti kalau belum boleh nanti dicek lagi. Oke, baik. Ya, Jadi alhamdulillah sudah beberapa sudah dijawab. Dan ini berikutnya Pak Eko. Ustadz, tolong sampaikan persyaratan pendaftaran pelatihan dan nomor kontaknya di grup WA. Oke, tadi sudah saya jawab juga. Jadi Bapak Ibu boleh langsung klik link yang saya kirimkan. Ada SID Mentoring Waris. Itu Bapak Ibu ya, ngisi formnya. Nah, nanti langsung dapat ya, info sama. dan boleh klik link apa yang dapat kupon. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mendaftar dari link yang saya bagikan tadi, Bapak Ibu boleh langsung transfer. Itu sudah ada di chat Zoom. Langsung ke rekening BSI yang atas nama saya itu Bapak Ibu Rahmat Junaidi di 7108550648 tersebut. Nah, nomor kontaknya Pak Eko ya di nomor 0853 ini. Setelah transfer konfirmasi ke WA 085355517722. Nah, silakan Pak Eko semoga bisa ikut nanti ya. Dan ini kelebihannya Bapak Eko bisa nanti masuk grup juga dan dapatkan modulnya. Itu bisa dipelajari berulang-ulang, Pak. Itu ya, asik ya. Oke, berikutnya setelah Pak Eko ada Bu Ayu tadi. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke, Ya, sama-sama. berikutnya Bu Naila. Syukurun Pak Ustaz. Oke, Ya, Alhamdulillah. sama-sama. Oke, alhamdulillah sudah terjawab semua. Nah, Bapak Ibu, kita masih banyak tentunya pembelajaran di sesi-sesi berikutnya. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau belum ada sesi berikutnya, Bapak Ibu juga nah, mungkin info-infonya boleh klik di link grup. Ini saya kirimkan ada konsultasi waris. Wah, ini dapat rapat ini apa ya masih terbaca ya. Ada konsultasi kalau Bapak Ibu mau yang via Zoom, insya Allah sekali sebulan ini seperti hari ini. Dan itu Bapak Ibu nanti wah, ini seperti ada yang lewat ya. Bapak Ibu nanti bisa ikuti setiap bulannya. Dan ketika Bapak Ibu kalau masuk ke link member area, maka itu bisa didapatkan rekaman videonya ya. Nah, untuk berikutnya kalau Bapak Ibu mungkin ingin mendapatkan konsultasi di WAG ada di yang ini. Ini kalau saya nggak mau diklik mungkin ada warisnya S-nya hilang itu ya. Oke, kemudian ada grup info belajar waris itu juga bisa diklik, Bapak Ibu langsung diklik nanti. Dan kalau mau private saya berikan juga itu di paling bawah. Nah, itu saja mungkin ya informasi dari kami. Di sini waktunya juga sudah melebihi dari yang sudah kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan sebelum kita tutup, barangkali dari Ustadz Yusron ada closing statement. Silakan Ustadz. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi eh, apa yang kita bahas tadi itu adalah cara penyelesaian secara fikih ya. Jadi sebenarnya angka-angka yang ada dalam faraid itu adalah angka yang ditentukan oleh Allah. Jadi bukan istihadnya ulama dan juga bukan dari hadis ya. Jadi angka-angkanya itu di Al-Qur'an. Karena angkanya ditentukan maka disebut sebagai fardun. Fardun itu kan angka yang sudah ditentukan atau sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka ilmunya disebut dengan faraid karena bagian daripada angka-angka yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu,
kalau misalnya apa namanya butuh penjelasan secara lebih detail lagi terhadap kasus Bapak Ibu, bisa nanti ikut konsultasi secara privat ya. Jadi nanti kita one on one ya. Jadi misalnya Bapak Ibu belum puas dengan forum ini, mungkin karena apa? Karena kalau ada kasus pribadi itu bisa kita detailkan ya. Jadi mungkin dari harta yang ditinggalkan itu nanti kita bisa bedah satu persatu. Ya kenapa? Karena kalau sudah kasus fakta di lapangan itu kita terapkan rukun waris di dalamnya. Jadi rukun waris itu kita mulai dari mayitnya, kemudian ahli warisnya, kemudian harta yang ditinggalkan itu kita bedah satu persatu. Ya, jadi termasuk katanya nanti kita kemudian melakukan pemisahan, lalu menetapkan apa kewajiban yang harus ditunaikan sampai kemudian menghitung bagian dari masing-masing ahli waris. Ya, itu bisa kita lakukan secara privat ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu menghubungi nomor yang tadi disebutkan ke via Pak Rahman, nanti kita bisa jadwalkan waktunya untuk kemudian kita bisa bedah kasus per kasus sehingga kemudian bisa diselesaikan secara faraid. Mungkin seperti itu. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak penjelasan-penjelasan pada malam hari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kami kembalikan ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kesempatan belajar waris ini bisa kepada siapapun ya, dan itu yang bisa nggak, saya nggak pernah belajar, saya nggak ngerti. Insya Allah kita ya rata-rata dari nol kok yang belajar ini banyak juga, alhamdulillah bisa. Bahkan ada mualaf juga belajar, alhamdulillah mau betul-betul merasakan ini luar biasa ilmunya beliau katakan ya. Tadi apa ya persyaratan tadi ya, saya belum persyaratan, nggak ada persyaratan sebenarnya untuk belajar ilmu waris harus orang yang pernah belajar atau tidak, enggak. Siapapun bisa, hanya tinggal membayar nih. Kalau lebih pertama 97.000 langsung transfer, langsung kita aktifkan dan langsung masuk grup bisa. Karena itu nanti Bapak Ibu begitu join atau transfer maka langsung dapat modul ya yang bisa Bapak Ibu nanti pelajari satu demi satu. Oke, walaupun mungkin masih lama tapi kesempatan kalau tidak kita mulai sekarang ya terkadang terlewatkan Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu bagi yang mau belajar bisa hubungi saya di WA tadi saya kirim barusan 0853 5551 7722. Baik, itu saja dari kami Kava Body Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir berkontribusi, semoga bermanfaat. Ya, kami juga mohon maaf jika ada kesalahan kurangan, mohon ampun kepada Allah. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi sebelum Bapak wabarakatuh. Ibu Ya, semuanya sama satu Bapak Ibu. persatu tidak bisa kita sebutkan. Sampai Kurang jumpa di pertemuan Ya, berikutnya. Insya sama-sama Allah kita Bapak ada Ibu. acara berikutnya. Silakan simak di grup. Oke, izin kita close start Bapak Ibu semua ya. Ya, sama.